Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Setio, NRP 38. Di sini saya akan menjelaskan tentang workshop PLSQL yang telah saya terima dari dosen pembimbing saya, Bapak Rengga Semara Eskom OCA. Kita masuk ke pendahuluan. PLSQL adalah peningkatan perintah SQL dalam bentuk pemrograman prosedural. DML dan select dari perintah SQL berada dalam PLSQL. PLSQL Engine akan memecah perintah blok PLSQL menjadi PLSQL dikerjakan oleh procedural statement eksekutor dari PLSQL Engine, dan SQL dikerjakan oleh SQL Statement Eksekutor dari Oracle Server. Keuntungannya sendiri menggunakan PLSQL yaitu integrasi, memungkinkan aplikasi dan Oracle Server menggunakan library yang dapat digunakan bersama-sama dalam bentuk store prosedur. Peningkatan kinerja. Penggunaan PLSQL memungkinkan pengiriman perintah secara blok dalam satu perintah yang secara drastis dapat menurunkan traffic jaringan. Keuntungan menggunakan PLSQL berikutnya, yaitu modular. Bentuk modular memungkinkan banyak kemudahan yang dapat diperoleh. Portable, PLSQL dapat sarana yang asli dimiliki oleh Oracle Server. Artinya, program PLSQL dapat dengan mudah dipindahkan dari satu Oracle Server ke Oracle Server lainnya, meskipun dengan OS atau platform yang berbeda. Dapat mendeklarasikan variabel, dapat berupa variabel, konstan, kursor, dan exception. Penggunaan variabel atau identifier sangat memudahkan dalam membuat suatu perintah. Misalkan, untuk membaca hasil suatu perintah select untuk diproses dan hasilnya digunakan untuk melakukan proses lainnya. Dapat menggunakan struktur kontrol, yaitu loop, for, while. Dapat menangani error. Error bisa dihasilkan atau dibangkitkan oleh Oracle Server atau bisa dibangkitkan sendiri dengan sengaja. Untuk mengantisipasi berbagai hal yang barangkali sulit untuk ditangani secara langsung menggunakan kontrol program. Pemanggilan PLSQL langsung dari SQL Plus, dari aplikasi, dan dari PLSQL lainnya. Deklarasi variabelnya yaitu struktur PLSQL menggunakan declare, begin, exception, dan end. Declare sendiri untuk variabel, kursor, user define exception. Begin sendiri ada SQL dan PLSQL, exception ada action dan end. Format deklarasi variabel yaitu pengenal, konstan, tipe, not null, default nilai, tipe dapat menggunakan atribut %type. Aturan penulisan perintah PLSQL sendiri dapat ditulis dalam beberapa baris, tidak harus dalam satu baris perintah. Dapat berupa nested block, karakter dan literar diapit oleh tanda kutip. Setiap perintah atau blok diakhiri dengan titik koma. Komentar diawali dengan tanda minimal 2 kali atau diapit dengan tanda slash bintang dan ditutup dengan bintang slash. Pemberian nilai menggunakan titik 2 sama dengan, dapat menggunakan bin variabel, tanda garis miring slash atau berarti run. Contoh PLSQL sendiri yaitu variabel sesi number declare a number, b number, begin a t2 sama dengan 100, b t2 sama dengan 20, t25, c t2 sama dengan a plus b, lalu n dan print cc. Contoh PLSQL lainnya, set server output on untuk mengaktifkan server, declare, begin, dan end. Berhubungan dengan Oracle Server. Mengambil data menggunakan select harus ditambahkan klausa into. Select kolom into variable from table where kondisi harus menghasilkan satu baris data bisa beberapa kolom. Dapat menggunakan SQL kursor. Kursor sendiri adalah cara untuk menunjuk suatu baris data pada suatu tabel. Ada dua jenis kursor, implicit dan explicit, yaitu Oracle Server menggunakan jenis implicit atau perintah SQL. Manipulasi data. Semua perintah DML dan transaksi dapat digunakan insert, update, delete, dan commit atau rollback. Contoh select dalam PLSQL yaitu set server output on, declare jumlah number, begin, select count into jumlah from tab, dpms output line untuk mencetak jumlah tabelnya, lalu diakhiri dengan end. Dan ini contoh select lainnya, bisa dilihat sendiri. Ini contoh DML dalam PLSQL. Hampir sama formatnya menggunakan declare, begin, dan end. Dan untuk penulisan struktur kontrol, pernyataan if then, and if, atau if then else and if then else if and if. Pernyataan case
case selector, yaitu when ekspresi dan hasil, titik isinya lalu diakhiri dengan else hasil dan end. Contoh if dalam PLSQL, ini sintaknya bisa langsung dicoba aja biar langsung jelas hasilnya. Dan ini untuk case dalam PLSQL. Control loop, loop sederhana. Loop adalah pernyataan atau exit when kondisi dan diakhiri dengan end loop. For loop, for var integer, var in, reverse awal sampai akhir, loop pertanyaan lalu di end loop, while loop, while kondisi loop pertanyaan lalu di end loop. Contohnya for loop, set server output on, declare menggunakan begin, di dalamnya ada for and in 1 sampai 10 loop, dpms output put line, lalu di end loop, lalu end. Sedangkan untuk data record, tipe nama record is record, lalu deklarasikan variabel nama record, catatan, bisa menggunakan atribut table, kolom %tab atau table %row tab. Contohnya untuk tipe R pegawai is record, nama varchar 50, NIP varchar 15, gaji employee.salary %type, pegawai R pegawai employee %row type. Contoh tipe data record bisa langsung dipraktekkan. Dan SQL cursor, suatu area memori yang dibuka setiap Oracle server menjalankan perintah SQL. Terdapat dua jenis kursor, yaitu implicit dan explicit. Implicit sendiri digunakan setiap Oracle server menjalankan perintah SQL, sedangkan explicit digunakan secara langsung dalam pemrograman. Dan untuk penulisan kursor secara eksplisit, setiap operasi SQL yang dijalankan oleh server memiliki kursor masing-masing. Ada dua kursor. Implicit selalu digunakan oleh Oracle saat menjalankan perintah DML dan select, sedangkan explicit dibuat oleh programmer. Penggunaannya declare open feed, repeat feed, will not empty, close, declare. Deklarasinya untuk kursor name is perintah select, membuka open nama, membaca atau feed name into list variable nama record, menutup close nama, atribut kursor, %isopen, %not found, %found, dan %row count. Ini contoh sintak kursor. Dan untuk menangani kesalahan atau exception akan muncul jika ada kesalahan oleh Oracle disengaja oleh user, REST application, atau error. Jika exception muncul, jika tidak ditangani, program akan dihentikan. Jika ditangani, alur program diarahkan ke exception handler. Sintaknya sendiri, exception when exception or then, dalamnya ada pertanyaan, lalu when other than, pertanyaan lagi. Contoh exception, cursor already open, program error, invalid cursor, dan invalid number. Ini contoh penanganan kesalahan untuk gaji employee salary %type. Dan untuk si program sendiri, nama dari blok PLSQL yang dapat menerima parameter dan dapat dipanggil. Terdapat dua jenis, yaitu sebuah prosedur yang digunakan untuk melakukan suatu kegiatan tertentu. Sebuah fungsi yang digunakan untuk menghitung suatu nilai menggunakan struktur blok PLSQL standar. Modular dapat dipergunakan berulang-ulang, dapat ditingkatkan atau dikembangkan, dan mudah dalam perawatan. Cara membuat prosedur, create or replace prosedur, nama prosedurnya apa, list parameternya apa, lalu menggunakan is atau as, begin, lalu program PLSQL-nya, exception, lalu program PLSQL-nya, dan ditutup dengan end. Ini untuk contoh prosedur bisa dipraktikkan langsung. Dan untuk membuat fungsi, ini contohnya, create or replace function, namanya apa, lalu list parameter, return type, lalu menggunakan is or as, begin, program PLSQL, lalu return hasil, dan ditutup dengan end. Dan ini contoh sintak untuk fungsi. Selesai untuk praktikum kali ini. Semoga apa yang kita bahas dapat bermanfaat. Apabila ada pertanyaan silakan. Jika saya bisa menjawab, insya Allah saya jawab. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.